Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari mengenai cara untuk meningkatkan kontras atau meningkatkan brightness dari suatu citra digital. Langkah-langkah pemrogramannya seperti biasa, kita letakkan data citra pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB sebagai lokasi direktori kerjanya. Kita letakkan di sini data citra yang akan kita olah nanti. Jadi ini adalah citra yang bernama pod seperti ini dengan ekstensi .tif. Ini adalah citra yang akan kita olah nanti. Setelah data citra ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka citra tersebut akan berada pada current folder, di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Untuk pemrogramannya, kita awali dengan mengklik icon yang bertanda plus seperti ini, bertuliskan new. Kita pilih app atau app seperti ini. Kemudian kita tunggu. Maka kita akan berada pada lembar kerja app designer MATLAB. Kita awali dengan memberikan yang pertama yaitu ini tab group, kita drag, kemudian kita drop di sini, kemudian kita perbesar seperti ini. Kemudian kita coba running dulu. Jadi pertama kali running kita diminta untuk menyimpan dari app yang sudah kita buat. Misalnya kita simpan dengan nama app_kontras dan brightness. Seperti ini. Kita simpan. Nah, maka akan muncul tampilan dari interface app yang sudah kita buat. Ini bisa kita geser ke tengah seperti ini secara otomatis dengan cara kita atur posisinya. Ini misalnya kita geser X-nya menjadi 350, sedangkan Y-nya 150. Kita coba running. Nah, maka tampilan interface dari app ini akan berada pada tengah-tengah monitor laptop kita. Selanjutnya, masing-masing tab ini kita ubah namanya. Yang pertama adalah kontras rendah. Kemudian untuk yang kedua, kita ubah namanya menjadi kontras tinggi. Selanjutnya kita tambahkan tab, kita ubah namanya menjadi kecerahan. Jadi kecerahan itu sama dengan brightness. Kecerahan rendah. Kemudian satu lagi kecerahan tinggi. Jadi nanti kita akan membuat 4 tampilan, yaitu kontras rendah, kontras tinggi, kecerahan rendah, dan kecerahan tinggi. Seperti itu. Kita coba running. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Selanjutnya kita buat akses seperti ini. Dari akses ini
kita ubah dari ini title string, kita hapus saja. Jadi title ini kita hapus. Kemudian X label string ini kita hapus juga. Y label string ini kita hapus. Kemudian untuk X tick juga kita hapus saja. Kemudian untuk Y tick juga kita hapus. Seperti ini. Kemudian untuk ukuran dari akses itu kita buat bentuknya menjadi persegi. Kita atur ukuran panjang dan lebarnya dengan ukuran 200 misalnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik kanan, pilih duplikat. Seperti itu. Selanjutnya kita copy saja kedua akses ini. Kita pastekan di sini. Kemudian dengan cara yang sama kita paste di sini kecerahan rendah. Pada tab kecerahan tinggi juga kita berikan 2 buah akses seperti itu. Jadi kita memiliki 4 buah tab seperti ini. Ini app.kontras rendah tab. Kemudian ini app.kontras tinggi tab. Yang ketiga app.kecerahan rendah tab dan app.kecerahan tinggi tab. Masing-masing tab ini memiliki 2 buah akses. Jadi ini pada tab kontras rendah kita memiliki app.ui akses dan app.ui akses 2. Kemudian kontras tinggi app.ui akses 3 dan ui akses 4 dan seterusnya. Sehingga kita memiliki 8 akses seperti itu. Kemudian untuk pemrogramannya kita klik ini kode view. Nah, nanti kita akan memberikan perintah di sini. Kita buat terlebih dahulu callback seperti ini. Kita buat untuk ini tab group selection change function. Jadi begitu tab itu dipilih selection, maka akan mengeksekusi perintah yang akan kita buat. Seperti ini kita add callback. Kita pilih add callback. Nah, maka nanti kita bisa memberikan perintah di sini pada function tab group selection change seperti ini. Ini selected tab, jadi tab yang terpilih. Ini bisa kita lihat di sini. Misalnya di sini dot title. Nah, title. Begitu kita coba running. Nah, seperti ini. Kita cek pada command window. Begitu kita klik ini kontras tinggi, nah maka selected tab-nya adalah kontras tinggi. Kita klik kecerahan rendah, maka selected tab-nya kecerahan rendah, dan seterusnya. Kecerahan tinggi, kontras rendah, dan seterusnya. Ini kita kasih titik koma, supaya tidak muncul pada command window. Jadi untuk pemilihan tab itu kita berikan percabangan switch
selected tab. Untuk kasus yang pertama yaitu kontras rendah. Jika tab yang dipilih adalah kontras rendah, maka akan kita berikan perintah seperti ini. Yang pertama kita baca citra dari path yang sudah kita berikan tadi ini, path ini, imread path.div. Kemudian kita tampilkan citra tersebut dengan perintah imshow i. Kemudian untuk letak dari aksesnya parent app.uiAccess. Jadi ini kita letakkan di sini. Yaitu app.uiAccess. Kemudian kita tampilkan histogramnya dengan perintah H sama dengan histogram dari I. Kita buat vektor seperti ini. Jadi awalnya I itu adalah matriks, kemudian kita buat vektor supaya bisa tampil histogramnya. Kita letakkan histogram tersebut pada ini, app.uiAccess 2. Jadi nanti kita tampilkan di sini. Ini app.uiAccess 2. Kemudian untuk histogram tersebut kita berikan warna abu-abu. Jadi abu-abu itu nilai RGB-nya setengah semua seperti ini. Kemudian kita berikan grid pada uiAccess 2 ini. Jadi grid itu yang berbentuk kotak-kotak itu. Kemudian kita berikan judul pada uiAccess 2 ini, kita berikan judul histogram. Selanjutnya kita berikan batasan untuk sumbu X-nya. Karena citra path.div ini merupakan citra 8 bit, maka kita berikan batasan nilai sumbu X-nya itu 0 sampai 255. Sedangkan sumbu Y-nya ini kita sesuaikan dengan citra yang kita inputkan. Di sini kita gunakan batasannya antara 0 sampai 10.000. Jadi sumbu Y-nya itu asumsinya antara 0 sampai 10.000. Kemudian untuk X-tick. Jadi X-tick itu yang tadi di awal kita hapus. Ini kita buat X-tick-nya itu 0, kemudian kelipatan 50 sampai 250. Sedangkan untuk Y-tick-nya kita buat kelipatannya 5.000 sampai 10.000. Untuk judul X-label itu yang tadi kita hapus di awal tadi. Keterangan dari sumbu X kita berikan nama intensitas pixel. Sedangkan Y-label atau keterangan sumbu Y-nya kita berikan nama frekuensi. Sampai di sini kita tutup dulu dengan N. Oh, ini kurang titik koma. Kita coba running.
Nah, seperti ini tidak muncul apa-apa. Kita klik kontras tinggi, kemudian kita klik kontras rendah. Nah, ini. Begitu kita klik tab kontras rendah, maka akan muncul pada UI akses yang pertama ini adalah citra positif, kemudian dan juga muncul juga histogramnya. Jadi ini adalah histogram. Ini sudah pernah kita pelajari definisi dari histogram. Silahkan tonton pada video berikut ini yang ada di atas linknya. Jadi histogram merupakan diagram yang menunjukkan distribusi frekuensi kemunculan intensitas piksel. Jadi seperti itu. Sumbu X-nya merupakan intensitas piksel, karena citra ini merupakan citra 8 bit, maka sumbu X-nya antara 0 sampai 255. Sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi kemunculan piksel. Jadi misalnya pada intensitas piksel 100, nah ternyata ada sekitar 4000 piksel yang memiliki nilai intensitas 100, seperti itu, dan seterusnya. Dari citra ini, citra positif ini, kita ketahui bahwa ini merupakan citra yang memiliki kontras rendah. Seperti ini. Kontras rendah itu didefinisikan dari histogramnya. Jika ring atau nilai histogramnya itu sempit, jadi ringnya itu sempit. Di sini kalau kita lihat, antara 0 sampai sekitar 80 itu dia tidak memiliki intensitas, tidak memiliki frekuensi ya. Jadi tidak ada frekuensi di sini 0 sampai 80. Demikian juga di sini sekitar 160 sampai 255 ini kosong. Jadi sempit. Jadi sekitar intensitas pikselnya ini, histogramnya ini hanya sekitar 80 sampai 160 saja intensitasnya. 0 sampai 80 itu kosong dan 160 sampai 255 itu kosong. Jadi sempit. Hanya 80 sampai 160 saja. Jadi itu definisi dari kontras rendah. Kontras rendah adalah citra yang memiliki histogram dengan ring yang sempit seperti ini. Kalau secara visual itu jadi perbedaan antar objek itu tidak signifikan perbedaannya. Jadi dia memiliki gray level yang mirip seperti itu. Sulit untuk dibedakan karena kontrasnya memang rendah. Selanjutnya kita buat untuk kasus kontras tinggi. Untuk kontras tinggi. Nah, untuk kontras tinggi ini hanya tinggal kita geser saja histogramnya. Jadi ini tadi adalah kontras rendah. Nah, untuk kontras tinggi ini tinggal kita geser saja. Dari intensitas piksel 80 ini kita geser ke 0. Kemudian yang 160 ini kita geser ke 255. Maka nanti ringnya akan lebih lebar. Seperti itu. Kita berikan perintah untuk kontras tinggi I sama dengan adjust, kita adjustment I itu dari nilai intensitas 80 per 255 ya, karena memang 8 bit mengharuskan kita membagi nilai intensitas dengan 255. 160 per 255, nah ini kita geser menjadi 0 dan 255. Jadi artinya yang 80 ini kita geser ke 0, sedangkan yang 160 ini kita geser ke 255. Seperti itu. Kita coba running. Kita klik kontras tinggi.
aksesnya belum ya. Jadi kalau pada kontras tinggi, ini kan UI aksesnya 3 dan 4 ya. Harus kita sesuaikan. Jadi ini UI akses 3, sedangkan histogramnya UI akses 4. Kita ubah menjadi 4 semua. Kita coba running. Kontras tinggi. Nah, begitu. Ini histogramnya sudah bergeser. Tadi yang 80 ini kita geser ke 0, kemudian yang 160 ini kita geser ke 255. Jadi ditarik ke kiri dan ditarik ke kanan, maka akan melebar seperti ini. Histogramnya lengkap dari 0 sampai 255. Jadi ring pada histogramnya itu lebar. Kalau kita lihat secara visual, citra dengan kontras tinggi ini memiliki perbedaan antar objek cukup signifikan. Seperti itu. Sehingga dapat terbedakan antara bagian objek yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau di sini samar seperti itu. Tampak lebih jelas pada citra dengan kontras tinggi. Sebelum ke kecerahan rendah dan kecerahan tinggi, ini kalau kita running, ini tidak muncul apa-apa ya. Karena memang perintah yang kita berikan tadi untuk tab group. Begitu tab ini kita klik, baru muncul perintah. Kita bisa memberikan perintah ketika app designer ini kita running. Begitu kita running langsung muncul perintah, itu bisa kita buat dengan cara menambahkan di sini callback. Berarti pada UI figure startup function. Jadi begitu start itu kita berikan perintah. Perintahnya apa? Ya ini. Kita copy saja. Paste. Kita coba running. Nah, begitu kita running, maka akan langsung muncul dari citra produktif dan juga histogramnya, yang merupakan citra dengan kontras rendah. Kontras tinggi, nah ini sudah kita buat kontras tinggi. Kecerahan rendah belum, kecerahan tinggi juga belum. Untuk kecerahan rendah, ini kita geser juga. Kecerahan itu kita geser. Definisi kecerahan rendah itu histogramnya berada pada sebelah kiri. Sebelah kiri kan intensitas piksel yang mendekati angka 0. Jadi kita geser ke kiri. Jadi 80 ini kita geser ke 0, 160 ini kita geser ke 80, seperti itu. Jadi nanti histogramnya akan bergeser ke kiri untuk kecerahan rendah. Kecerahan rendah. Nah ini dari 80 sampai 160 ini kita geser ke 0 dan 100 dan 80 ya. Jadi 80 kita geser ke 0, kemudian 160 kita geser ke 80. Kemudian citranya kita tampilkan pada ini app UI akses 5 dan app.UI akses 6. 5 dan 6. Kita ubah 5, ini 6, histogramnya 6. Kita coba running.
Nah, ini citra dengan kontras rendah. Begitu kita klik kecerahan rendah, nah, maka histogramnya akan bergeser ke kiri seperti ini. Sedangkan citra yang dihasilkan citra yang gelap. Karena memang histogramnya berada pada intensitas piksel yang rendah. Di sini 0 sampai 80 saja. Sedangkan 80 sampai 255 itu kosong, tidak ada. Kalau semakin mendekati 255 itu kan gray levelnya semakin terang. Ini kosong. Sedangkan semakin mendekati 0 itu intensitas pikselnya semakin gelap. Ini kita geser ke bagian gelap semua di sini. Maka akan menghasilkan citra yang gelap atau memiliki brightness yang rendah, kecerahan yang rendah. Untuk kecerahan tinggi sama saja, kita geser ke kanan. Perintahnya kita copy paste saja. Untuk kecerahan tinggi dari 80 160 ini kita geser ke 175 dan 255. Jadi ini kan ringnya berarti 160 kurangi 80, 80. Ini juga maksimalnya kan 255, kita kurangi dengan 80. Jadi ketemunya 175. Jadi intensitas piksel 80 kita geser ke 175. Intensitas piksel 160 kita geser ke 255. Untuk UI aksesnya tentunya kita gunakan UI akses 7 dan 8. Kita ganti UI aksesnya 7 dan 8. Kita coba running. Kita klik kecerahan tinggi. Nah, jadi histogramnya bergeser ke kanan. Bergeser ke intensitas piksel yang mendekati 255. Intensitas piksel yang mendekati 255, maka akan menghasilkan citra yang terang seperti ini. Karena memang 255 itu putih sempurna. Sedangkan nilai intensitas piksel 0 sampai 175 ini kosong, tidak ada piksel yang memiliki intensitas yang gelap. Seperti ini hasilnya. Jadi itu definisi dari kontras dan brightness. Kalau kontras itu memiliki nilai ring histogram yang sempit, kalau kontras rendah. Kalau kontras tinggi memiliki ring intensitas histogram yang luas. Untuk kecerahan rendah memiliki histogram yang cenderung berada pada bagian sebelah kiri, sedangkan kecerahan tinggi berada pada histogram sebelah kanan. Seperti itu. Saya rasa itu tutorial kali ini. Kita jumpa kembali pada video tutorial berikutnya.